Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sandria, and now I will explain the material about procedure text. Introduction. A producer text is a text that contains step or step to do something. Procedure text describe how to make or do something with a structure step. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah terstruktur. The characteristic of a procedure text. Number 1, use common verb atau menggunakan kata-kata kerja. Number 2, use conjunction atau menggunakan konjungsi. Nomor 3, use technical word atau menggunakan kata-kata yang teknis. Number 4, there are activities objective discussed. Terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Nomor 5, there are tools and material used to make the activities discussed. Atau ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. The types of procedure text. Number 1, a simple procedure text. Example of simple procedure text are how to turn on the television, how to make hot tea, how to make coffee, and so on. Teks prosedur sederhana berisi langkah-langkah yang terdiri dari 3-4 tahap. Contohnya, cara menghidupkan TV, cara membuat teh hangat, cara membuat kopi, dan lain sebagainya. Kedua yaitu complex procedure text. A complex procedure text consists of many steps, such as how to make a donut, how to make an email, how to knit a bag, and so on. Teks prosedur kompleks terdiri dari banyak langkah seperti cara membuat donat, cara membuat email, cara merajut tas, dan sebagainya. Protocol procedure text. Protocol procedure text is text that can be changed at every step. It does not have to be coherent even if I change, but the end result remains the same. The protocol procedure text contains steps that are not too complicated so that it is easy to understand. Ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut walaupun berubah tetapi hasil akhirnya tetap sama. Teks prosedur protokol berisi tahap-tahap yang tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Now structure. Structure of a procedure text. Structure of procedure text. Number 1, purpose. Tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait dengan dalam penyusunan teks prosedur tersebut. Hal ini juga bisa mengkonfirmasi hasil akhir yang akan dicapai. Kedua, yaitu material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan.
dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Nomor 3 yaitu steps. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Nomor 4 yaitu reaffirmation atau penegasan ulang dan kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini tersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Rules of procedure text. A. Sentence. Interpretive sentence. Kalimat interperatif merupakan kalimat yang mengundang perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada kalimat ini, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Number 2, declarative sentence. Kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Ketiga yaitu interrogative sentence. Kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif diberi tanda baca, yaitu tanda tanya. B. Conjunction. Number 1, conditional conjunction atau konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, dan asalkan. Nomor 2 yaitu temporal conjunction. Konjungsi temporal. Jenis konjungsi ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu, contohnya seperti kemudian, selanjutnya, dan setelahnya. C. Numerical atau numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur, misalkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. D. Pronomina. Number 1, hint pronomina atau pronomina petunjuk. Kata ganti untuk menggantikan benda, contohnya ini, itu, dan tersebut. Number 2, persona pronomina, yaitu pronomina persona. Kata ganti ini menggunakan kata orang pada pronomina persona bagi kata ganti untuk orang tunggal, contohnya ada, saya, kamu, dan Anda. Sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita dan kalian. E. Verb. Number 1, material verb atau verba material. Kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik, contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Number 2, behavior verb atau verba tingkah laku. Kata kerja ini ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya menyukai, berpikir, atau menyetujui. Example, how to make a fried rice. Material. Number 1, white rice, 2 to 3 plates according to tasty. Number 2, 1 piece of seared chicken. Number 3,
1 leg. Number 4, 1 teaspoon salt. Number 5, 1/2 teaspoons sugar. Number 6, 2 chicken eggs. Number 7, 2 tablespoons of cooking oil. Number 8, 3 tablespoons of sweet soy sauce. And number 9, 3 meatballs. A piece that need to be mashed. Number 1, 5 red onions. Number 3, number 2, 3 cloves of garlic. Number 3, 4 pieces of parsley, pepper, and red chili. Number 4, 1 teaspoon of shrimp paste. Procedure for making a fried rice. Number 1, uh, pour cooking oil into a fry pan and turn on the stove over low heat. Pour all the required spice. Saute the spice in hot cooking oil until the smell is fragrant. Number 2, add the chicken and meatball to the fry pan and stir evenly until cooked. Beat 1 egg. The scramble. Number 3, add the rice to the pan. Pour in the complementary ingredients such as sweet soy sauce, salt, and sugar, and stir until evenly distributed. Number 4, transfer the rice to a plate. Then cook 1 egg more to make an egg. Number 5, after the eggs are cooked, place the egg on top on the rice that has been transferred to a plate. Cara membuat nasi goreng. Bahannya pertama itu nasi putih 2-3 piring sesuai selera, lalu 1 potong bagian ayam suwir, 1 helai daun bawang, 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh gula pasir, 2 butir telur ayam, 2 sendok makan minyak goreng, 3 sendok makan kecap manis, dan 3 buah bakso. Bumbu yang perlu dihaluskan yaitu 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai rawit dan cabai merah, dan 1 sendok terasi. Cara membuat nasi goreng. Pertama, tuangkan minyak ke dalam wajan dan nyalakan kompor dengan api kecil. Lalu haluskan seluruh bumbu yang dibutuhkan, kemudian tumis bumbu dalam minyak goreng yang telah panas hingga baunya harum. 2. Masukkan ayam dan bakso ke dalam wajan dan aduk secara merata hingga matang. Kocok 1 butir telur, kemudian digoreng orak-arik. Ketiga, tambahkan nasi ke dalam wajan. Tuangkan bahan pelengkap seperti kecap asin, garam, dan gula pasir dan aduk hingga merata. Nomor 4, pindahkan nasi ke piring, kemudian masak 1 butir telur untuk dijadikan telur mata sapi. Kelima, setelah telur matang, letakkan telur mata sapi di atas nasi goreng yang telah dipindahkan ke atas piring. Okay, I think that's all. Thank you.